Tolong untuk komika kalau dipanggil dipercepat. Kalau lama di situ saya dis langsung dari sini. Saya mewakili panitia dan komik roasting punya wewenang di sini untuk mengangkat kalian kalau jalannya diso ganteng-gantengin. Nah, langsung. Komika selanjutnya inilah dia. Cepetan Jerry ya. Jerry. Lari. Halo. Halo. Masih semangat? Asik. Oke, boleh minta tepuk tangannya. Saya baru rantau di Jakarta 2 tahun. Jujur saya orang timur yang takut begal. Orang timur takut begal. Mana ada orang timur takut begal? Orang timur takut begal tuh sama kayak kita lihat Bang Diki jadi normal. Jadi maco dia. Karena sebelumnya saya tinggal di Bali 6 tahun. Di Bali tuh damai, tidak ada begal. Bahkan selama saya 6 tahun di sana, orang sana yang pikir saya begal. Dan alasan kenapa saya rantau Jakarta, saya kepengen rubah nasib. Dan awal saya rantau, bapak saya juga pesan ke saya. Lakukan apa saja yang kau mau, selagi itu kegiatan positif. Dan jangan pernah berurusan sama polisi. Jujur 3 hari yang lalu saya berurusan sama polisi. Sebagai bintang tamu. Di acara lapor Pak. Jujur saya senang sekali. 1 hari sebelum tampil, krunya chat saya, besok jam 2 harus ada di lokasi. Asik. Saya tidak boleh terlambat nih, karena ini acara polisi. Jadi besoknya jam 12 saya naik Gojek. Saya bilang ke abangnya, abang sampai sana harus jam 1. Ini acara polisi, ada komandannya. Kalau terlambat nanti dia marah. Oke abang, antar tuh. Sampai di Kelapa Dua saya kena insiden. Saya kecelakaan motor, ditabrak lari sama orang. Jujur saya itu saya emosi, tapi saya harus sabar. Karena saya mau syuting. Abang Gojeknya emosi. Ayo abang kita cari orangnya. Sabar abang, kita sabar aja. Abang kok orang timur sabar banget ya. Saya mau syuting ini. Saya bilang ke dia, ikhlasin aja. Ikhlasin. Kita hampir mati loh abang. Abang bisa ikhlasin. Memang kita hampir mati. Cuman kalau kita kejar orangnya, saya yakin orang itu pasti mati. Karir saya juga mati. Itu berurusan sama polisi beneran, bukan lapor Pak ini. Jadi saya bilang, abang antar saya aja. Nanti kita tukar nomor WhatsApp. Ini kan acara polisi, saya kenal sama komandannya. Habis itu kita cari orangnya. Oke abang. Antar. Sumpah, selama syuting di lapor Pak, saya menahan kaki saya sakit dan menahan emosi. Habis syuting saya chat Gojeknya, abang ayo kita cari orangnya. Abang, ikhlasin aja bang. Jujur karena abang saya belajar, jadi orang sabar itu lebih baik. Saya tidak sabar bangke. Emosi saya, sumpah, saya masih ingat orangnya. Tidak pakai helm, motor Vario hitam, plat F. Sudah pasti bukan orang Jakarta ini. F ini apa? Filipina kah? Bahkan tadi saya datang ke sini, saya lewat Kelapa Dua, saya berharap ditabrak orang itu lagi teman-teman. Buat abangnya nih, sehat-sehat ya abang. Saya kepengen sekali ketemu sama abang. Saya mau ajarin abang apa arti itu sabar teman-teman. Sumpah sakit hati saya. Setelah dari orang sabar kita lanjut ke orang yang tidak sabar. Sabar. Salah satu artis terkenal, Multi Thailand. Multi Thailand. Di Thailand. Oh Multi Thailand. Thailand. Multi Thailand. Pernah main film. Di film pertama jadi di judulnya OB, yang tukang bersih-bersih ya. Kedua selimut berdarah. Di film itu jadi tukang bersih-bersih teman-teman. Bukan. Oh bukan. Kan. Jadi darahnya. Jadi apa ya lupa. Dan tadi dia bilang hobinya dia itu mahal. Berenang. Biliar. Biliar sama cerai. Cerai.
Hobiku cerai, hobi tuh main bola. Bukan mainin perasaan orang lain. Itu bagus banget. Hobi cerai. Dan dia pernah nikah sama DJ di LA. LA gokil, nikah dibungkus rokok. Oh LA, Lenteng Anggung. Oh Los Angeles, Los Angeles, gokil. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Kau nasi hajar kan? Los Angeles gokil. Dan dia pernah bilang kontrakan rumahnya dia tuh mahal. 1 hari 2.500.000. 1 hari 2.500.000. Tambah 500 jadi 3 juta itu. Iya benar. Setara gaji DPR. Memang dia sama DPR tuh sama-sama tidak konsisten sama omongannya. Dan alasan kenapa dia tinggal di situ karena katanya dia susah. Orang susah apa yang tinggal di situ? Susah tuh dulu saya di Bali. Ngekos harga 400.000. Kamar mandi luar. Tidak ada pintu, tidak ada atap. Ada juga kamar mandi dalam tapi tidur di luar. Kalian pernah tidak mandi diliatin bule? Saya pernah mandi diliatin orang lokal dikira bule negro saya. What's up? Dan dia dulu personir ratu ya. Iya. Dan dia memutuskan keluar. Coba saat itu dia nggak keluar. Saya yakin dia Ahmad Dhani gak nikah sama Wulan Jamila itu. Oh yang ketawa? Lu sih keluar. Oh ketawa keluar. Iya, coba dia nggak keluar Ahmad Dhani nikah sama dia. Tetap cerai lagi kan hobinya dia cerai. Saya jadi terima kasih. Bagus. Jadi lucu banget. Parah ya, parah banget. Parah banget. Ibu Mahmuda sampai ketawa dia tadi tuh yang tengah tuh. Gitu saya ngeliat happy banget dia. Tawa-tawa makan. Tahu-tahu makan. Tahu-tahu jambu, tahu-tahu jambu. Tahu-tahu makan bikin donat. Hebat nih. Depannya ini disuguhin. Iya. Katanya mau komen pakai bahasa timur, saya komen. Bisa kah? Kenapa kamu? Orang mana? Itu cuma nadanya doang ya. Bedak lo. Kenapa kamu? Udah bedak dia. Semua orang juga bisa itu. Gua bedakin lo. Emang harusnya biji mana? Bagaimana? Biji mana harusnya? Iya. Kenapa kamu naik ojek? Bunyi. Apa? Kosong. Kosong kan? Kosong kan otak. Otak Apa iya? Halo. Ya, menggema. Gemak kosong. Menggema kosong. Tapi lucu gak menurut dirimu? Lucu. Lucu ya? Iya. Fresh ya cerita storytelling asik ya? Iya. Storytelling. Iya, storytellingnya lucu. Cerita. Yang mana itu tadi? Yang cerita. Cerita. Sorry, yang di story. Iya. Yang mana? Kan aku lupa terus. Satu slide, Insta story. Insta story 3 juta. Bukan yang lempar. Tapi lucu banget. Tadi mau roasting suaminya ada live TikTok di luar. Maksudnya lagi dihina-hina loh dia live. Kita belain ya. Belain ya. Lucu Lanjut, natural, lucu ya? saya tertawa. Tertawa. Lucu, natural. Natural. Iya. Lagian aneh, saya kan penyanyi disuruh ngomelin lucu-lucu. Berarti saya bakal jadi host tenar. Iya. Saya udah cocok ini di sebelah Kiki Saputra. Ada kali lo. Saputri. Cowok dong dia kita udah. Saputra. Salah. Karena mau jadi host tenar nyebutin nama orang aja salah. Salah mulu sama lu lupa mulu Kan bagaimana? ada fronter. Ada prompter ya. Iya. Ya nyontek aja ya. Iya, kayak Gak apa-apa gak usah nonton ya. Iya. Iya. Masnya dari mana? Umur berapa? Mungkin masnya bisa ngelucu nggak? Kan Kita udah. ada yang lucu. Udah. Ya tadi yang lucu. Iya. Kata gue mah dia lobet ini ya. Iya kalau kata gue mah. Iya. Lucu Tadi setuju nggak soal banget. Ahmad Dhani? Gara-gara kamu keluar, harusnya Ahmad Dhani nggak nikah sama Wulan Jamila. Kalau aku bilang sih nggak kayak gitu, tapi itu juga benar juga. Tapi benar juga, takutnya nanti
malah nikah sama siapa, malah cerai lagi. Iya kan, memang suka cerai begitu kan? Iya, kalau gitu nikahnya sama Arya aja. Oh iya begitu sama yang sekarang begitu kan? Bukan, maksudnya Mas Dani sama Arya. Ah, PA. Pantas suaminya live di luar. Pas di luar, pantas ada di lain. Waktu langsung aja Kiki komentarnya, kamu langsung komentarnya Kan Kiki. nggak mungkin, Mas Dani kan suaminya Mbak Mulan Jamila. Iya. Iya. Japak japak. Yus. Lanjut kepada Ibu. Ada isinya kan komentar saya, berisi kan? Berisi banget. Nggak rugi ngundang saya sama Rugi. Langsung. Rugi. Kali nggak apa-apa. Aduh ya Allah. Saya jenius loh Mas. Ya udah. Donat saya enak. Kalau menurut aku ketika yang lain tuh ya ada paket hemat, maksudnya kasihnya kecil, pahanya gede. Kalau kamu tuh paket lengkap. Ih, keren. Gak tau kenapa ya Jer, maksudku kamu secerdas itu. Maksudnya kan kemarin juga dia bisa dilapor Pak. Iya, Kayak, bagus. wah besok dia mau tampil, kapan waktu dia bikin nulis materi gitu kan. Tapi Betul. ternyata kita dapat cerita yang fresh. Iya. Itu kan baru kejadian gitu dan kamu bisa bungkus jadi materi stand up. Kemudian juga lucunya dapat, kritik sosialnya dapat juga tadi. Dapat sampai Iya, dan roastingnya itu mantep apa ya, ada di tempat yang pas menurut aku, nggak nyakitin yang gimana tapi tetap menyenangkan gitu, gimana ya awal rasanya. packagingnya oke dari awal sampai akhir ya. Iya. Eskalasinya oke. Betul. Tapi kamu benar takut begal? Sekarang udah berani-berani aja. Dulu Keren. awal takut banget. Awal takut banget. Tapi kamu Bahkan kayak begal. selama di Jakarta saya tuh takut naik motor kalau jauh-jauh. Oh iya ya, ngeri ya. Takut disangka begal kan? Iya. Kamu kok malah gitu. Pasti tukang ojeknya berpikir kayak gini kan. Dia nggak mau ngejar, kata gue bukan karena mau syuting. Karena itu temennya tadi dia nabrak. Kerja sama. Dia pernah jalan sendiri ke daerah Depok. Malam-malam jam 2 dikejar sama orang. Pakai kelewang. Pas sampai deket dia tos bang. Sangkanya begal juga dia. Sangka begal. Udah Kiki? Udah. Terima kasih. Besi, langsung Besi. Singkat aja, aku tuh kalau ngelihat Jerry tuh kayak emak-emak yang ngeliat anaknya lagi mentas, bangga. Bangga, bersarung bangga. Ya, bahasa mama. Kali ini aku Imut banget sih. nggak mau nyusuin kamu. Kata mau Itu aja singkat, pokoknya pasti bangga saya mah ngeliatnya dari awal Teh. sampai akhir. Udah gitu pembawaannya storytellingnya enak banget. Bagus Kita yang sekali. nonton tuh benar-benar kebawa. Menyenangkan ya. Nur Hayati dari tadi gua lihat. Nur Hayati gila-gilaan tadi. Oh dia buka helmnya juga tuh udah bagus banget gitu. Dibuka jilbabnya ternyata gimbal dia. Langsung dia. Yoman. Banget loh. Terima kasih Besi. Jerry terima kasih. Langsung saja, inilah dia komika selanjutnya. konsisten. Ini perkawinan silang antara manusia dengan jamur enoki. Inilah dia, Bayu Wibo. Selamat siang semuanya. Saya Bayu Wibowo dan menurut saya efek Komik X ini luar biasa banget. Karena kemarin waktu saya balik ke kampus, saya langsung jadi pusat perhatian loh. Sumpah tiap saya jalan tuh banyak cewek yang teriak gitu loh kayak. Jujur itu pertama kalinya saya ke kampus telanjang ya. Itu Bang. Itu. Gara-gara saya banyak tuh wanita di kampus saya yang putus kuliah gitu. Pada trauma lihat piton kribo Bang. Dan apa ya, saya tuh senang gitu di kampus tuh banyak banget yang ngajak saya foto gitu loh. Sumpah seneng. Tiap diajak foto saya tuh ngerasa kayak, oh gini ya rasanya jadi orang hutan gitu loh. Soalnya habis foto saya dikasih pisang loh Mbak maksudnya. Kadang dilempar kacang gitu loh maksudnya. Dan saya tuh juga merasa ketika saya masuk Komik X, saya juga ada perubahan dalam diri saya gitu. Karena dulu sebelum Komik X, setiap saya berangkat kuliah aja, wah pakaian lusuh. Outfit saya berangkat kuliah itu sepatu futsal. Celana minjem bapak saya. Baju partai. Saya kalau nongkrong di kampus dikira kuli lagi istirahat. Saya pernah lagi nongkrong, tiba-tiba ibu kantin bilang ke saya, Mas bisa benerin pipa saya enggak? Gitu.
Saya jawab, Bu, jelek-jelek gini aku di kampus juga mahasiswa, bukan kuli. Saya bilang gitu sambil benerin pipa. Tapi itu dulu teman-teman. Sekarang semenjak saya masuk Komik Ink, saya tuh merasa kayak everything is changed gitu ya. Sumpah. Ibu kantin tuh pernah bilang ke saya, Bay, minta maaf ya Bay, dulu ibu tuh nganggap kamu kayak kuli di kampus. Sekarang kamu udah di Jakarta kenal sama Kiki Saputri. Kalau boleh tahu, kamu dibayar berapa sama Kiki buat benerin pipanya? Saya bilang, Bu, saya tuh syuting, di Jakarta syuting. Oh, kamu jadi kuli di acara bedah rumah? Gitu. Tetap kuli juga gitu. Dan gara-gara Komik Ink juga, saya juga merasa, saya jadi mulai dikenal gitu loh. Asik. Kemarin saya tuh lagi keluar rumah, tiba-tiba ada mas-mas nyapa kayak, Mas Bayu ya? Gitu. Saya batin kayak, wah penonton saya ini. Gitu. Iya Mas, tahu dari mana Mas? Oh iya Mas, Masnya kan nasabah pinjol saya kan? Maksudnya kayak udah 3 bulan nunggak Mas gitu loh. Bayar goblok gitu maksudnya. Dan saya juga mikir juga, saya tuh di Komik Ink ini paling muda. Dan jadi paling muda nggak enak karena saya tuh sering banget disuruh-suruh. Saya sering banget kayak, Bay beliin kopi Bay, Bay beliin kopi Bay. Pokoknya setiap mereka manggil Bay, saya udah harus standby. Ini baru. Masuk. Ini betul ya. Sumpah saya tuh kayak apa ya, capek gitu loh disuruh beli kopi terus. Setiap mereka nyuruh saya beli kopi, rasanya tuh pengen gitu tak beliin musang. Nih tunggu berak aja bang gitu. Saya tuh sampai di titik disuruh beli kopi terus, saya tuh sampai akrab sama mas-mas warkopnya loh. Saya kemarin pas beli kopi, Mas beli kopi 1. Kamu disuruh lagi Bay. Iya Mas. Ya udah yang sabar ya Bay. Nih Bay. Lah kok musang? Iya Bay. Tunggu berak aja kopinya habis. Dan akhirnya hari ini saya senang banget karena saya disuruh merosting musangnya langsung teman-teman. Roasting senang banget. Kalau itu fisik tuh. Fisik Enggak. itu udah itu Enggak. pelanggaran itu. Kak, Offside itu. aduh. Tapi enggak Kak, saya perhatiin Kakak tuh lihat di Instagram, dia tuh wanita cantik loh. Asik. Dia wanita yang sangat cantik. Kelihatan dari rambutnya, bule Amerika. Mukanya Purwokerto. Ya, walaupun muka sama rambut gak sinkron, cuman tetap cantik gitu loh. Cuman tetap cantik. Dan saya tuh lihat di podcast, Mbak Pinkan ini tuh katanya pernah punya pacar sampai 5. Pacar sampai 5 loh. Pemangsa. Ampun. Pacar 5. Targetmu apa sih Mbak? 20 20. pacar. Kalau 5 kamu mau ngapain pacarnya? Bikin klub futsal atau gimana? Karena trauma. Kita podcast aja gimana Mbak? Ayo. Kita kena tanya jawab Mas. Tanya jawab. Ya ampun. Bingung gitu. Bahkan saya tuh sampai mikir, kayaknya karena pacar dia banyak Bang. Dia pasti udah bikin jadwal tiap minggu buat ketemu sama pacarnya. Senin ketemu Darto, Selasa ketemu Rudi, Rabu ketemu Cahyo. Itu dia bingung kalau ada pacarnya yang minta ketemu di hari yang sama. Akhirnya dibagi 2, Rudi shift siang, Cahyo shift malam. Dan saya juga pernah lihat di podcast, katanya dia dulu miskin. Miskin. Kenapa miskin? Karena katanya mobilnya cuma 1. Mobil cuma 1, miskin. Emang agak beda kecoak terbang yang satu ini ya. Maksudnya, kok bisa sih? Maksudnya mobil 1 miskin. Mbak tahu definisi miskin gak sih Mbak? Maksudnya kayak miskin tuh misal Mbak gak punya mobil, gak punya motor. Satu-satunya yang punya Mbak cuma nyawa. Nah itu miskin. Kalau Mbak punya mobil, itu Mbak gak miskin, bersyukur Mbak. Banyak orang di luar sana yang pengen posisinya kayak Mbak. Punya suami tukang singkong. Dan saya juga lihat di podcast katanya, dia pernah ditanya sama dokter Richard Lee. Momen terbaik dalam hidupnya apa? Momen terbaik dalam hidupnya ketika dia miskin dan gak punya uang. Kok bisa momen terbaik tuh miskin? Bagi saya miskin cobaan.
bagi beliau ini miskin kesenangan. Maksudnya kalau emang Mbak senang miskin, harusnya sampai sekarang masih miskin Mbak. Mbak datang ke Falcon, enggak dikawal manajer, dikawal debt collector. Terima kasih Bapak Ibu. Colokan kue putu ini. Yang buat ganjel yang bunyi. Nah. Boleh tarik itu buat gitu dia. Pingkan Mambo, silakan komentarnya. Lucu sih, bisa menghibur. Yang mana sih yang ditonton dirimu dari tadi? Tahu kata gua mah. Semua lu kata Aku bingung kalau lucu. Kan emang lagi komennya roasting kamu, jadi kamu pendapat kamu gimana? Iya. Bukannya tiba-tiba kamu tentang jadi roastingannya. poster nama, ntar kemana-mana lu mah. Iya tadi kan merosting dirimu Kalau tadi emang panjang kurang bilang tuh. kurang. Tentang kalau apa? Kalau kurang nggak apa-apa. Menurut aku kurang lucu, kurang tajam nggak apa-apa. Roastingannya belum ada yang tajam banget sih. Berubah. Tadi katanya bagus lucu. Kok kata ini berubah lagi. Mungkin karena emang aku jaga baper kali ya, jadi aku gak marah. Bukan nggak baper, orang stand up lu ngerujak, bagaimana tahu dah. Kayak gitu. Ya dulu kan aku pernah disakiti sama satu cowok. Ya. Terus abis itu karena aku trauma, Balas dendam. jadi aku yang mainin semua cowok aja deh, gue gak percaya. Apanya sih yang kamu mainin? Itunya. Hatinya, perasaannya. Perasaannya. Keren. Iya. Keren banget. Pacarin lima-limanya, diputusin Mending itu lima-limanya. mah sehari mah 2. Kadang mah dalam setengah jam 5 sekalian. Apanya? Ya. Ngapain sih? Setengah jam. Apaan? Maksudnya Itu namanya- nelfon kayak gini. Sayang, kok kamu tumben manggil sayang? Beb, Hani. Kamu Hani yang mana sih kayak gitu ketuk-ketukan. Keren banget deh. Gitu. Gua kira sekaligus 5 dia di order. Donatnya. Donatnya. Padahal nggak bisa. Itu bisanya cuma selusin ya. Tadi di 200.000 nggak ngalahin Jeko lu. Iya. Kita kan donat kita dijahit soalnya bukan donat pabrik. Iya dijahit dah, iya biarin dah. Iya dijahit ya. Donatnya dijahit, dijambak dia apa sih? Terserah ibu deh. Iya. Tadi Adi bilang sama dia katanya rambut Amerika muka Purwokerto. Nggak apa-apa, nggak matching. Tapi keren. Bang lanjut aja Bang, Bu Esti gimana Bang? Bu Esti langsung aja. Kepada Bu Esti langsung. Tadi cuman yang pas roasting yang kita kenakan gelak tawanya Nur Hayati adalah di pemangsa. Langsung gelak tawa ada. Sisanya sih kayak kehidupan. Kalau nggak haduh gitu. Aduh. Kalau nggak Hadau. haduh. Hadah deh. Makanya kayak apa ya? Kurang. Apa ya bahasa harusnya tuh kurang gitu. Kurang lah ya, kurang. Makasih Bu Esti, makasih Bu Esti. Nah maksud aku kayak gitu. Bodo amat. Amat. Gua aja Bang. Ya, jangan Kiki aja langsung ah. Tadi maksud aku kayak Mbak Esti Iya, iya. ngomong. Terserah WhatsApp aja. Baik, kayaknya harus kurang-kurangin materi yang diada-ada. Ya. Contoh tadi Apas kebahas soal yang ada yang nyapa, "Oi, Bay." Loh kok tahu? Bayu. Ternyata nasabah Nasabah pinjol. karena pas nge-punch tuh kayak ya bohong. Dia bohong. Padahal kalau tadi kamu setup yang pas masuk ke disuruh-suruh, Bener. Pak itu aku paling muda, itu kan kita bisa menerima karena iya lagi pasti paling muda disuruh-suruh. Bye harus standby. Itu kan udah lucu banget gitu kayak karena kita kayaknya sekarang tuh orang udah pengen tahu keresahan yang real Terdekat gitu ya. ya kan. Jokesnya udah mulai ke situ tuh arahnya, yang kamu resah banget, yang kamu alamin tuh emosi nyampe ke penonton gitu. Kalau kata aku tadi kurang setuju kalau shade bedak kamu salah Tapinya. dia kayaknya kurang tidur Bang. Kurang tidur kok. Itu mata panda tapi sebadan-badan. Semuanya panda. Kiki gila. Nggak kepikiran semua. Wow. Fantastis. Sangat belok dan sangat dipikirkan apa yang dikatakan selanjutnya. Keren. Terima kasih banyak yuk. Makasih banyak Apes.